Impor polimer kumulatif Turki sepanjang tahun 2021 lalu mencapai rekor baru menembus 5,5 juta ton. Konsumsi PP dunia meningkat. Angka ekspor-impor PP dan PE semakin naik, padahal logistik masih sulit. Bagaimana faktanya? Bagaimana pengaruhnya kepada pergerakan harga PP dan PE ke depannya? Kita akan bahas dalam Breaking News kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Sepanjang tahun 2021 kemarin, walaupun kondisi ekonomi yang menantang, rantai pasokan dan logistik yang terganggu, dan juga tarif pengiriman yang melonjak tinggi, ternyata konsumsi PP dan PE dunia justru meningkat. Kita bisa lihat dari statistik impor salah satu negara, yaitu Turki. Impor polimer kumulatif Turki sepanjang tahun 2021 lalu mencapai rekor baru menembus 5,5 juta ton. 5,558 juta ton lebih tepatnya. Naik 3,8% dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 5,351 juta ton saja. Dari statistik Turki ini, kita bisa melihat berbagai negara eksportir utama polimer dunia. Dari 5,5 juta ton polimer yang diimpor oleh Turki, 1,4 juta ton diekspor oleh Arab Saudi, 473.000 ton oleh Korea Selatan, 460.000 oleh Iran, 358.000 ton oleh Rusia, dan sisanya 323.000 ton dari Amerika Serikat. Negara-negara inilah produsen utama PP impor dunia. Nah, China sebenarnya juga salah satu produsen PP utama dunia. Tapi konsumsi domestiknya juga sedang tinggi-tingginya, membuat angka ekspor PP China tidak terlalu besar. Terlihat dari ekspor PP China ke Turki yang hanya sebesar 60.000 ton saja, jauh di bawah Amerika Serikat. Banyak produsen Eropa juga sangat terkendala dengan krisis energi yang terjadi, sehingga kebanyakan tidak mampu beroperasi pada tingkat kapasitas yang penuh, sehingga bahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal mereka saja, mereka kesulitan. Tidak hanya konsumsi PP yang naik, konsumsi PE dunia juga naik. Kembali kalau kita lihat dalam statistik impor Turki, impor PE negara tersebut juga naik 9%, mencapai hampir 2 juta ton tahun 2021 lalu. 1.943 juta ton lebih tepatnya, dan ini mencakup LDPE, LLDPE, MLLDPE, dan HDPE. Kenaikan yang sama juga terjadi pada level yang kurang lebih sama di kebanyakan negara konsumen polimer di Asia, termasuk Indonesia juga. Dari kenaikan konsumsi ini, kita bisa lihat bagaimana walaupun diterpa pandemi, permintaan polimer bertumbuh cukup kuat meskipun grafiknya cukup landai. Sehingga banyak pelaku pasar yang memperkirakan di tahun 2022 ini, di mana efek pandemi akan mulai luntur dan perekonomian mulai berputar kencang lagi, permintaan PP dan PE akan semakin kuat, semakin besar. Tentu ini akan membuat harga PP dan PE akan berada pada tren naik ke depannya, ditunjang oleh kuatnya permintaan, harga minyak yang menguat, dan pasokan yang masih saja terbatas. Seperti apa pergerakan harga PP dan PE ke depannya? Kami akan bahas terus dalam breaking news berikutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di breaking news berikutnya.